Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Setelah kita memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim, takrim, kemuliaan saya dan kita semua kepada Abi Syarkawi sebagai orang nomor 1 di Benar Meriah, sebagai bupati kita dengan takdir Allah. Semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala, kepada ketua MPU dan wakil ketua DPR, dan seluruh jajaran DPR, Bapak Camat, Bapak Pak Kapolsek, Bapak Daramil, Ismail sekali, kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, Allah lah mentakdirkan pertemuan kita pada hari ini. Saya hadir di sini pada hari ini juga atas takdir Allah. Pertama, saya mohon maaf kepada Abi Syarkawi. Bukan saya tidak mau bersilaturahmi. Kalau niat bersilaturahmi itu selalu ada. Cuma tadi malam pun ada informasi mau ke Yogyakarta. Saya pun lelah sekali. Jadi istirahat sebentar karena tadi juga ada di majelis taklim di dekat juga di sini. Ada ibda kitab. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Semoga di sinilah kita bersilaturahmi juga. Dan dalam situasi yang sangat mulia, di mana kita melakukan sebuah pergerakan sosial. Mungkin orang bertanya, apa program dari BMU? Sebenarnya BMU ini program dakwah sosial untuk menyadarkan bahwa umat Islam ada sebuah kekuatan besar yang tidak tergali karena melupakan ajaran Islamnya. Kekuatan yang sangat dahsyat. Kemunduran umat Islam di era global ini bukan karena Islam, tetapi karena Muslim tidak tahu Islam. Muslim tidak menjadikan Islam sebagai kehidupan. Kita tidak mengatakan siapa salah. Inilah sebuah kenyataan. Sehingga Muslim tinggal di negeri yang subur dan mereka Islam, tetapi tidak mampu menggali potensi alamnya dan potensi umat Islam itu sendiri. Ini yang menjadi masalah. Maka BMU bukan berarti rumah. Rumah adalah manifestasi dari kehidupan sebuah sunnah Rasulullah, infak was sadaqah. Semua kita yang belajar Al-Quran di awal-awalnya pasti menghafal. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu di awal Al-Quran. Al-Quran kitab yang tidak diragukan. Menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa mereka? Beriman kepada hal yang gaib, kepada perkara-perkara yang tidak terdeteksi oleh panca indera, kemudian menegakkan salat, dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki yang kami berikan, kata Allah, mereka berinfak. Orang yang mengatakan beriman, okey, beriman. Menegakkan salat, okey, ada berapa persen? Yang jelas
Kita ragu lebih 50%. Kita yakin kurang 50% yang menegakkan salat untuk generasi sekarang. 30% belum yakin. Itu yang kedua. Yang ketiga, sosial, infak wasadaqah. Itu berapa persen? Kenapa itu? Mungkin ini pergerakan dakwahnya yang lemah. Kita kalah cepat dengan dakwah mereka-mereka yang berseberangan di sana. Islam bagus, umat Islam hebat, tetapi dakwah untuk umat Islam kalah cepat dalam perbaikan semua aspek kehidupan. Kalau kalah cepat, insya Allah cepat kalah. Mereka yang cepat, menang cepat, pasti cepat menang. Maka perlu sebuah pergerakan arus dakwah. Hari ini berapa orang? 322 donatur. Bukan orang kaya. Ada donatur tidak punya rumah sendiri. Karena tidak sanggup membangun rumah sendiri, bangun rumah orang lain dulu. Kenapa? Cuma uang 10.000, cuma uang 100.000. Mana cukup satu rumah? Saya selalu mengatakan, ayo 100.000 bisa untuk satu rumah. Tapi gabung dengan 100.000 yang lain. Berapa orang? 330 orang. 332 orang. Ini masih banyak jumlah masyarakat satu desa kan? Muslim dalam satu desa ada 500 orang. Mereka punya semangat sosial. Mereka akan lahir sebuah kekuatan kolektif yang luar biasa. Semua persoalan tertangani. Inilah Islam. Syariat Islam tidak cuma cambuk. Islam yang kafah, Islam memperbaiki semua aspek kehidupan. Maka perlu kita mendakwahkan Islam. Kita sekarang berhadapan dengan aliran liberal yang eksklusif, memisahkan antara agama dan kehidupan. Islam tidak seperti itu. Islam hadir memperbaiki semua aspek kehidupan. BMU cuma berdakwah dalam satu sunnah Rasulullah, infak wasadaqah, yang ada dalam Al-Quran. Kalau ini terbangun, insya Allah umat Islam bisa menyelesaikan persoalannya sesama dirinya sendiri. Pasca tsunami, kita dibantu. Dalam satu sisi fisik terbantu, tapi ada tatanan yang hancur, yaitu tatanan sosial. Hampir tidak bisa lagi memberi, yang tahu cuma menerima. Kita telah mendengar dari Abiyah Syarkawi. Mereka komit membantu ribuan rumah, banyak uang, tetapi kalau dibagi rame-rame jadi sedikit, tidak cukup. Bayangkan sedikit yang rame-rame kita kumpulkan, dia akan menjadi besar. Dan akan menjadi nilai amal untuk semuanya. Dan akan terjadi keberkatan karena kita mengamalkan perintah Allah. Maka oleh karena itu, ini sebuah dakwah membangun kembali perilaku sosial yang ada di dalam Islam untuk kalangan umat Islam khususnya. Supaya kekuatan itu kembali lagi. Kita bangga di dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, setelah berapa lama menghadapi penjajahan, kita bayangkan saja, menghadapi penjajahan adalah hal yang sangat sulit. Banyak kehidupan terpuruk. Tetapi di awal kemerdekaan, orang Aceh mampu memodali 2 pesawat terbang yang tidak mampu oleh orang lain. Kenapa? Peradaban Islam, peradaban sosial yang telah dibangun para leluhur kita masih tersisa di awal kemerdekaan.
menjadi modal kemerdekaan Republik Indonesia. Itu tidak bisa dipungkiri sejarah itu. Orang lagi susah, selesai menghadapi penjajahan, berperang, tetapi kekuatan tidak pernah hancur apabila semangat peradaban sosial itu ada. Maka hari ini BMU hadir bukan rumah, tetapi manifestasi dari pribadi yang sosial. Karena di sini ada pribadi yang sosial, mau bekerja, tidak punya harta, punya tenaga, infak tenaga. Ada waktu, infak waktu. Ada mulut, infak mulut aja. Kamu nggak punya uang, ajak orang lain yang punya uang. Ajak orang lain yang punya harta. Ayo kita jujur, transparan, bernilai amal, bukan untuk cari kehidupan di BMU. Ini untuk kehidupan setelah mati. Maka BMU manifestasi dari kekuatan uang, kekuatan waktu, kekuatan tenaga. Yang punya waktu, infak waktu. Punya pemikiran, infak pemikiran. Semoga di Benar Meriah ini timbul sebuah kekuatan baru, kekuatan sosial yang bisa membantu sesamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak mau mendakwahkan dan menggurui. Di sini ada ketua DPR, di sini ada Tusop, di sini ada Abi Syarkawi, di sini ada tokoh-tokoh, di sini ada duafa. Kalau kita periksa yang hidup terpuruk sekarang itu, kalau kita periksa turunannya itu boleh jadi turunan para raja-raja masa lalu. Mereka sekarang sudah menjadi petani yang terpuruk. Begitulah dunia. Tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Masa dan hari-hari itu bergilir antara manusia, kadang di atas, kadang di bawah. Orang yang paling hebat sekarang, anak cucunya yang paling menderita. Semenderita apapun mereka akan aman dan terlindungi apabila hidup di kalangan masyarakat yang terbangun peradaban sosialnya. Kita butuh peradaban. Semoga yang kaya berbuat baik kepada yang miskin, yang kuat infakkan kekuatan kepada yang lemah. Inilah Islam. Dan semuanya investasi untuk akhirat kita. Kita sekarang berhadapan dengan kekuatan ekonomi kapitalis. Itu sudah mengglobal di dunia. Berhadapan dengan kekuatan ekonomi sosialis. Islam adalah berada dalam aliran antara kapitalis dan sosialis. Dia tidak kapitalis, juga tidak terlalu sosialis. Tetapi dua-duanya, dua sisi itu ada. Maka lewat dakwah inilah yang perlu kita lakukan pergerakan. Dan sekarang kita berharap sama Abi, bagaimana kita fungsikan agama ini untuk perbaikan peradaban kita. Kita lawan pemikiran liberal yang ingin memisahkan agama dengan kehidupan. Maka kita hancur sekarang. Kita bermusuhan antara sesama sekarang. Kesatuan kita hancur, negara kita diobok-obok oleh kekuatan lain. Dan sampai ini negeri kita, negeri Aceh. Anak cucu kita mengatakan, ini negeri siapa? Negeri orang tua saya dan negeri saya. Tanah itu punya siapa? Milik orang. Yang puluhan ribu tanah itu milik siapa? Milik orang lain. Tanah negeri-negeri siapa? Negeri kami. Itulah yang terjadi umat Islam di Gaza, Palestina. Mereka miskin. Mereka tidak punya solusi. Mereka menjual tanahnya untuk para Yahudi Israel. Negerinya, tetapi sertifikat tanahnya milik orang. Kenapa? Mereka tidak ada solusi selain menjual negerinya sendiri. Karena hancurnya peradaban sosial. Maka BMU sebenarnya bukan rumah, tetapi dakwah sosial.
Cuma ini rumah sebagai instrumen awal bagi orang yang berhajat. Maka Abi Syarkawi saya titipkan BMU di sini supaya mereka menjadi embrio-embrio subur yang menjadi kekuatan kemajuan benar meriah ke depan, untuk kekuatan peradaban Islam bagi anak cucu kita. Itulah sebenarnya inti dari kehadiran kita di sini pada hari ini. Ini yang perlu kita mengerti, yang menjadi substansi dari pergerakan BMU. BMU adalah pergerakan dakwah sosial. Tidak cuma di mimbar, tapi di sebuah pergerakan. Kita harus bangun arus. Dan saya selalu pesan kepada guru-guru majlis taklim, ajarkan mereka supaya mereka memperbaiki kehidupan. Tidak cuma memperbaiki ibadah di masjid, tapi memperbaiki perilaku kehidupan di semua aspek kehidupan. Karena Islam di situ memperbaiki. Maka Islam kafah, Islam yang ada di Aceh, tanpa mampu memperbaiki aspek kehidupan, itu pura-pura. Kalau Islam benaran, pasti menjadi solusi bagi semua aspek. Untuk apa kita punya lembaga sosial, tapi manusia yang ada di dalam itu adalah predator-predator sosial. Kita tidak cukup SDM. Innamal umamu akhlaquma baqiyat wa in hummu zahabat akhlaquhum zahabu. Kekuatan sebuah bangsa adalah mindset dan moralnya. Kalau mindset moralnya hancur, maka hancur masa depan bangsa itu. Hancur anak cucu kita. At-tama'u mani'un an kulli haqqin. Tamak, materialistis, itu penghambat tegaknya kebenaran dan keadilan. Begitulah kita melakukan dakwah-dakwah Islam. Inilah Islam. Inilah dakwah Islam yang perlu kita manifestasikan dalam perilaku kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu acara langsung aja acara penyerahan